warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eni Astuti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan MPM A1A021082 kelas 5C. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis wacana. Langsung saja kita simak videonya ya. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hakikat dan perkembangan analisis wacana. A. Hakikat analisis wacana menurut Syarifin 1987 halaman 1 mengatakan bahwa analisis wacana merupakan suatu bidang yang luas dan ambigu. Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh Syarifin 1994 dengan mengatakan bahwa analisis wacana masih saja merupakan subdisiplin linguistik yang luas dan ambigu. Walaupun wilayah kajiannya semakin penting dan populer, baik sebagai kajian wacana itu sendiri maupun apa yang bisa diinformasikan tentang bahasa masyarakat, budaya, dan pikiran. Analisis wacana memandang bahasa sebagai alat untuk menciptakan makna dan memenuhi fungsi komunikatif dalam konteks sosial. B. Perkembangan analisis wacana menurut Van de Cijk 1985 halaman 1 sampai 25, perkembangan analisis wacana yang merupakan pendekatan analisis wacana sosial kognitif yang menekankan bahwa analisis wacana harus memperhitungkan aspek sosial dan kognitif dalam pemahaman teks. Baiklah, materi yang kedua yaitu unsur pembangun teks wacana. Dalam peristiwa komunikasi, teks wacana terlepas dari jenisnya memiliki unsur-unsur pembangun penting untuk menyampaikan pesan dan jelas sebagai berikut. Beberapa unsur penting dalam peristiwa komunikasi. Yang pertama, pendahuluan atau pengenalan. Kedua, tesis atau pernyataan utama. Ketiga, argumentasi atau penjelasan. Keempat, contoh dan ilustrasi. Kelima, analisis dan penafsiran. Keenam, kesimpulan. 7. Kalimat transisi. 8. Gaya bahasa dan bahasa. 9. Struktur organisasi. 10. Tujuan komunikasi. Baiklah, kita masuk materi yang ketiga, yaitu jenis wacana. Sebagai analisis data Fairclough menekankan pentingnya memahami wacana sebagai cara yang digunakan untuk mempertahankan dan memproduksi ketidaksetaraan sosial dan kekuasaan. Dalam analisis ini, dia menggabungkan analisis teks, analisis praktik, dan analisis sosial untuk menggali struktur dan makna dalam wacana berikut. Beberapa jenis wacana yang umumnya digunakan dalam analisis data penelitian. 1. Analisis wacana. 2. Analisis wacana kritis. Ketiga, analisis wacana diskursif. Keempat, analisis wacana visual. Kelima, analisis wacana interaksi. Dan yang keenam, analisis wacana multimodal. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Analisis wacana adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan makna dan struktur teks tertulis atau lisan dengan tujuan memahami konteks sosial, budaya, politik, dan ideologis di dalamnya. Berikut ini prosedur analisis data metode analisis wacana. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, transkripsi. Ketiga, pemilihan unit analisis. Keempat, konteks dan pre-analisis. Kelima, identifikasi unsur linguistik. Keenam, analisis makna. Ketujuh, analisis ideologi dan kekuasaan. 8. Analisis konteks sosial. 9. Pengkodean dan kategorisasi. 10. Interpretasi dan kesimpulan. 11. Dokumentasi pelaporan. Dan yang ke-12, refleksi dan validasi. Baiklah teman-teman semua, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.